Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifa Aini, NIM 12110321176, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Ibu Herlini Puspikasari MPDI. Dan dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Salat jamak takdim merupakan mengumpulkan dua waktu salat secara bersamaan namun dikerjakan di waktu yang awal. Misalnya salat zuhur dan asar itu dikerjakan di waktu zuhur, sedangkan salat jamak takhir yaitu mengumpulkan dua waktu salat yang dikerjakan di waktu akhir. Misalnya salat zuhur dan asar itu dikerjakan di waktu asar. Nah, adapun niat salat jamak takdim zuhur ialah Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku sengaja sholat fardu zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, adapun niat sholat jamak takhir yaitu Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardan asri rak'ataini qasaran majmuman ilahi zuhri adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat fardu asar 2 rakaat dengan menjamak kepada zuhur karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu man taqaddama min dzambi. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, menjalankan ibadah puasa Ramadan merupakan suatu amalan yang wajib dikerjakan bagi tiap umat Islam dengan menjalankan perintah Allah ini. Tiap umat Islam akan diberi ganjaran berupa pahala puasa Ramadan yang tentunya bermanfaat bagi bekal kita di kehidupan akhirat nanti. Nah, wakaf adalah kata dari bahasa Arab yaitu waqaf yang berarti menahan diri. Nah, sedangkan menurut fikih Islam, wakaf merupakan hak pribadi yang dipindahkan menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya itu mampu dinikmati oleh masyarakat. Nah, jadi pengertian wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya itu mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Nah, adapun dalil wakaf dalam Al-Quran diantaranya terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Selanjutnya yaitu infak. Infak adalah ibadah sosial yang dilakukan dengan sukarela serta diberikan dalam bentuk harta untuk kemaslahatan umat. Nah, kata infak berasal dari kata anfaqa yunfiku yang artinya yaitu membelanjakan atau membiayai. Arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Nah, sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, pengertian infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Nah, adapun dalil tentang infak yaitu
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum illat tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan kita sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah. Selanjutnya yaitu pengertian sedekah. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Nah, sedekah itu lebih luas dari zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Nah, anjuran untuk bersedekah juga terukir dalam ayat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 245, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man zallazi yuqridullaha fardan hasanan fayudha'ifata lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Pada saat itu ada dua rombongan haji yang bisa dikatakan ekonomi yang tinggi dan ekonomi yang rendah. Nah, pada saat itu mereka berangkat dengan jamaah yang ekonominya tinggi dan rendah ini, dia berangkat dengan mobil yang berbeda. Nah, ketika sudah sampai di Mekah, mereka sudah melaksanakan sebagian rangkaian ibadah haji. Ketika pas berada di Musdalifah, tentunya orang yang bermalam mengambil batu untuk melempar jumroh Aqabah, yaitu sebanyak 21 batu. Nah, namun berbeda dengan ekonomi yang tinggi tadi. Dia meminta kepada si ekonomi yang rendah tadi untuk mengambilkan batu untuk si dia tersebut, dan dia pun menerima bantuan yang dimintanya tadi. Nah, ketika pas berada di Mina, kedua jamaah ini heran karena batu yang sudah benar-benar dibawa untuk jamaah yang si ekonomi yang tinggi tadi hilang seketika, entah kemana. Pada saat melempar jumroh, mereka yang minta untuk mengambilkan batu ini, dia tidak bisa untuk melempar jumroh. Nah, di situ kisah jamaah yang memiliki sifat sombong dan zalim terhadap orang lain. Baiklah, hikmah yang dapat kita ambil dari cerita orang tersebut, yaitu kita sebagai umat muslim jangan bersifat sombong kepada sesama muslim, dan kita tidak boleh kita meninggikan diri kita terhadap orang yang di bawah kita. Nah, hendaknya kita itu saling menghargai satu sama lain tanpa membedakan. Jadi kita sebagai sesama muslim hendaknya kita dijauhkan dari sifat sombong pada diri kita. Baiklah, di sini doa saya semoga Allah memberikan umur panjang, kesehatan, dan dikasih rezeki lebih agar saya dan kedua orang tua saya itu bisa ke tanah suci dan dipanggil untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Amin Allahumma amin. Nah, saya akan menikah ketika saya sudah sukses tentunya dan mampu membahagiakan kedua orang tua saya serta keluarga, serta juga sudah mempunyai pekerjaan yang tetap. Saya akan menikmati waktu muda saya terlebih dahulu, bersenang-senang, menikmati kebersamaan bersama keluarga dan liburan bersama keluarga. Nah, saya akan menikah ketika saya sudah siap dan sudah bisa siap dengan segala risiko yang akan dialami. Nah, selanjutnya yaitu ciri pasangan yang saya inginkan, yaitu taat kepada Allah, punya wawasan agama yang luas, mapan, jujur, sopan santun, cerdas, bertanggung jawab, setia terhadap pasangan, dan juga saling perhatian dan saling melengkapi satu sama lain, dan juga dapat dipercaya. Nah,
ketika ada masalah dalam hubungan, maka cobalah jadi pihak yang berinisiatif untuk lekas menyelesaikannya. Komitmen pada keluarga besar masing-masing, saling keterbukaan dan tidak menutup-nutupi.